Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa tasawwara bid-dar ila mijaratan alamin ya muli wasailin. Melanjutkan doa-doa yang dibaca oleh Syekh Athaillah Sakandari sebagai bentuk pengakuan dan sekaligus ini mengingatkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk termasuk di dalam doa beliau. Ilahi ma akrobaka minni, Ilahi Gusti ingsun ma tugamu utawi opo iku akrobaka marake omani panjenengan minni saking ingsun. Ini bentuk kekaguman, ya Allah, betapa dekatnya Engkau kepada kami, kepada saya. Bila jika oleh cedek akrobenku, bila jika kelawan dan panjenengan kama koyo oleh korbu, kama koyo korbu yakulu kamu jabati ilma sopo ahli ma'rifati ahli ma'rifah wasyuhudi dan ahli nyakseni. Jadi kedekatan Allah terhadap hamba itu menurut ahli hikmah, menurut ahli ma'rifah ini dekat secara dati. Jadi memang secara fisik zatnya itu dekat dengan hamba. Wa huwa aqrabu min hablil warid itu kalau dari kacamata orang yang ahli syuhud, ahli ma'rifah ini dekat secara fisik. Tapi kalau menurut orang yang selainnya ahli ma'rifah au bi'ilmika utawa cedek kelawan ilmu panjenengan. Ada lagi yang mengartikan kedekatan Allah terhadap hambanya itu dekat secara ilmu, artinya Allah ini mengetahui persis terhadap apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Jadi tidak dekat secara fisik tapi secara ilmu. Ilmu Gusti Allah meliputi, tapi menurut ahli syuhud, ahli ma'rifah itu dekat secara fisik. Nah, bisa kita bayangkan bagaimana kita yang melakukan kejelekan ini mengabaikan Allah. Padahal Gusti Allah cedek sampai membuat kumur sinten ini Syekh Athaillah. Bagaimana betapa dekatnya Engkau ya Allah kepada aku. Kama koyo korbu ya bulu kang ngucapake ing masapa koyo liyane ahlul ma'rifah. Min ahlil juhudi saking ahline anas. Ahli juhud anas ini maksudnya orang-orang yang sering menentang pangeran, diomongi ojo maksiat, pajak maksiat, itu namanya juhud. Wong sing ngengkel, wong sing nopo meghi. Napa mondhan rekato kecengel, ya boleh pakun. Wa lan buka utai apa iku abadani ngeduhake apa maring ingsun angka saking panjenengan. Nah, sementara Engkau ya Allah begitu dekat kepada kami, sementara kami kok begitu jauhnya kepadamu. Jadi merasa bahwa Allah ini seakan-akan jauh dari kita. Apa yang membuat kita merasakan bahwa Allah itu jauh? Karena nganggep adoh sehingga melakukan meninggalkan perintah atau melakukan larangan ini tenang-tenang saja. Padahal kalau orang itu betul-betul merasakan bahwa Allah itu dekat, tidak kirwani melakoni maksiat itu tidak akan berani. Dan itu sebenarnya sudah dilatih pada bulan Ramadan kemarin. Kita puasa walaupun tidak ada orang lain yang tahu. Kita tidak makan, tidak minum, menghindar dari hal yang membatalkan puasa. Ya karena setidaknya itu rumongso diawasi lho pengiran. Aku lek mangan yo batal walaupun tidak ada orang lain tahu.
bisifati oleh atoma ab'adani angka bisifati kelawan pira-pira sifat ingsun allati iktadot kang natrapi apa ausofi atau sifati niku nggih natrapi agama syuhudi ing ora anane nyekseni oleh nyekseni ingsun iya ka ing panjenengan. Nah, jadi sifat-sifat saya ya Allah yang membuat saya ini tidak merasakan panjenengan ini dekat dengan saya itu karena sifat-sifat kelemahan dan kekurangan-kekurangan saya. Ini pengakuan dari Syekh Athaillah. Wa hadza utawi kila doa iku tawadhu'un, tawadhu bentuk tawadhu utawa andap asor minhu saking musannif qaddasallahu sirrahu. Ini bentuk tawadhu ya Allah, kula ya napa panjenengan kula begitu dekatnya dengan saya tapi kula mosok adoh kali panjenengan. Ini bentuk tawadhu. Summa taraqqa nuli munggah sapa musannif faqala mengko dawuh sapa musannif ilahi ma arafaka ilahi do Gusti ingsun ma utawi apa bogawu utawi apa ini afal tajuk nggih ma bogawu utawi apa iku arafaka melasake apa maing panjenengan ai asyadda tegese bangetake apa marofataka ing welas panjenengan ai rahmataka tegese ing welas panjenengan bi kelawan ingsun duh Gusti betapa engkau belas asih kepadaku fama ladhi fama mengkotawi opo iku alladhi perkara yah jubuni kang ngaling-ngalingi opo mau to opo alladhi ing ingsun angka sange panjenengan iki begitu nopo belas asih ting kula tapi kula panggah seperti ini ada sesuatu yang menghalangi saya dengan terhadap panjenengan. Fa inna man mongko saktemene wong syahada kang nyekseni sapa man rafat rabbih ing welasi pangerane man ghoba mongko sirna sapa man bihada syuhudi kelam fikilah peningal. Sirna an ru'yati nafsi saking ningali awak dhewe man wa sifatiha lan ningali pira-pira sifati nafsi. Nah, orang yang merasakan belas asih Allah, misalnya wonten tiyang sing rumangsa diwelasi karo raja umpamane iki, diwelasi karo raja, diperhatikan karo raja. Orang ini sudah tidak akan melihat dirinya. Dia akan terus ingat terhadap raja ini, gak akan delok terhadap dirinya. Prestasi atau apa itu tidak didelok jelas. Dia tidak melirik kepada itu, selalu memperhatikan atasannya, walaupun misalnya selalu memperhatikan rojone wow, walaupun capek, walaupun itu tidak ngitung tinggal awake dhewe ya. Nah, falidhalika mongko krana arani ghoba lam yadhar ora pertelo lahu keduniman apa sababun wujudi sebab li wujudi hijabihi krana wujudi kinalingane man anhu saking Allah. Jadi orang yang merasa dan melihat merasakan belas kasih Allah, ini orang itu mestinya napa namanya tenggelam, sehingga tidak tenggelam dengan Allah, sehingga tidak nampak sesuatu yang bisa menghalangi dirinya kalau merasakan belas kasih Allah. Ilahi qad alimtu ilahi du Gusti ingsun, qad alimtu teman-teman wis ngerti sapa ingsun bikhtilafil athari kelawan beda-beda ning pira-pira labet utawa pira-pira keadaan utawa pira-pira tingkah asar. Wa qaluhu ta'ala musannif wa tanaqulatil atwari nyatane dawuh tanaqulatil atwar. Tanaqulatil atwar lan wa tanaqulatil atwar lan
ngolah ngalih pira-pira tingkah. Niki khabare mubtada wa qauluhu iku muratifun kang nunggali makna lima maring dawuh qablahu kang sadurunge kang tetep ing dalem sadurunge qauluhu wa tanaqqulan. Ya Allah, saya mengerti dengan berganti-gantinya keadaan serta berubah-ubahnya keadaan. Nah, kata-kata berubah-ubahnya keadaan ini muratif sama dengan kata-kata yang tadi. Ini maksudnya. Ai qad alimtu tegesin teman-teman wis ngerti sapa ingsun bi ikhtilafil athari kelawan beda-bedane pira-pira lafaz. Alayya ing atas ingsun. Saya paham ya Allah dengan berbagai keadaan yang silih berganti pada diri saya. Kadang sehat, kadang loro, kadang sugih, kadang melarat, kadang sukses, kadang gagal, kadang kehilangan sesuatu, kadang juga mendapatkan. Ini silih berganti keadaan. Saya paham ya Allah. Wahia, kalau terus akan ya. Wahia utawi ikhtilafil asar. Wahia utawi asar, wahia utawi asar. Iku tanakkulatul atwari ngolah ngalih piro-piro keadaan utawa keadaan ingsun. Bayane minas syihati saking syihah wal maradi lan loro. Kadang saya sehat, kadang sakit. Wal ghina lan sugih wal fakri lan melarat, kadang sugih, kadang melarat. Semua orang pernah mengalami itu kan? Dengan keadaan yang berbeda-beda. Wal izzi lan mulya wal dzulli lan ino wal basdi lan jembar tegese seneng bunga wal qabdi lan susah utawa sempit. Kadang seneng, kadang susah, kadang mesti orang akan silih berganti. Nah, keadaan-keadaan wal wujudi lan nemu wal fakti lan kelangan wa ghairi dzalika lan liyane mengkono as-sihhah ila akhirih. Min syu'unika bayane saking pira-pira urusan panjenengan allati tunziruha kang nurunake panjenengan ing syu'un bi kelawan ingsun. Keadaan-keadaan itu yang kau timpakan, yang kau turunkan kepada saya, yang silih berganti nih. Wow, kula ngerti Gusti, ngerti ting nopo, ngerti yen anna muradaka ing sak temene perkara kang den karepake panjenengan minni saking ingsun bidzalika kelan mungkon ikhtilaf iku anta ta'arrafa yen to meruhake tuan utawa ngenalake tuan ilayya maring ingsun. Ai an a'rafaka tegese saking yen to kenal sapa ingsun ing panjenengan fi kulli syai'in dalem sekabeh suci to dalam saben-saben suci. Jadi Allah memberikan, kula iki paham Gusti, Engkau berikan kepadaku keadaan yang silih berganti ini tidak lain adalah panjenengan tengah mengenalkan diri kepada saya agar saya kenal terhadap panjenengan. Kadang diberi sakit, kadang sembuh, kadang melarat, kadang itu agar kita ini paham Pak, terhadap Allah SWT, agar kenal. Jangan meminta satu keadaan terus sugih terus, uangnya sugih terus Pak. Dia tidak akan tahu Tuhannya ketika dia melarat. Akhirnya ketika dia gagal, melayani kanan pangeran, melayani lihatnya Gusti Allah. Tapi kalau keadaan itu silih berganti, nah maka orang ini akan paham bahwa yang membolak-balikan keadaan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tetap kenal kepada Allah, tenang. Hidup ini tenang dulu. Keadaan apapun pangeranku tetap Gusti Allah. Tidak kemudian nek sugih pangeran Gusti Allah, nek melarat wis koyo gak duwe pangeran. Nek sehat gelem ibadah tapi bareng loro gak ibadah.
ketika joyo, ketika sukses dia eling nang pangeran, tapi ketika gak sukses, ketika gagal dia lupa atau tidak tahu terhadap Allah. Nah, ini yang tadi disampaikan di dalam hadis qudsi, inna min ibadi man la yuslihu imanahu illa al-ghina walau afqartuhu la afsadahu dzalik. Wa inna min ibadi, utawa hadis qudsi ini. Jadi ada di antara hamba ini yang dia tidak bisa baik imannya kecuali dalam keadaan kaya. Kalau dia saya bikin melarang, rusak imannya. Nah, ada lagi yang sebaliknya, ketika melarang dia justru bagus imannya, kuat imannya. Tapi ketika kaya, lali imannya. Wong sing koyo awake dhewe iki potongan-potongan melarang. Melarang sregep coba sampe diwe bondo yang berlimpah-limpah, belum tentu sampai sempat minggu terus ngaji terus kan sempat sibuk lecer terus karena itu mau berlimpah harta. Kaya wonten tiyang, jadi ada satu kisah seorang perempuan ini dibuatkan dalam hadis niku garwane Bal'am bin Ba'ur. Bal'am ini orang yang oleh Allah diwehi 3 doa yang mustajab. Dia tidak akan minta kecuali diijabah oleh Allah. 3 permintaan. Dia punya istri, punya anak. Akhirnya bojone kuwi garuk ngomong ngenten. Mbok jenengan saya dikasih jatah 1 doa dari doa jenengan sing mati. Oh, kata Bal'am, iya bisa apa? Ma hajatuki atau ma turidin, apa yang kau inginkan? Jadikan berdoalah kepada Allah agar saya menjadi perempuan yang paling cantik dari Bani Israel. Coba ditungakno guys tuh kali Bal'am. Ditungakno, wah kemudian jadi orang yang paling cantik di kalangan Bani Israel. Ketika dirinya tahu bahwa tidak ada lagi yang menyaingi dia terus kemudian tak gelem karo Bal'am. Ingin yang lain, itu satu yang mulai hati-hati ibu-ibu niki sing glowing padung suki keran barang padung ayu tenan bojone ditinggal. Ya Allah. Akhirnya Bal'am gregeten donga ning pengiran, ya Allah dadosaken bojo kula niki rupa anjing. Akhirnya jadi anjing. Nah begitu jadi anjing, jadi anak-anaknya minta kepada Bal'am untuk didoakan agar kembali seperti semula. Akhirnya 3 doa ini habis, sia-sia, tidak ada perolehannya. Nah, itu. Jadi sama seperti mataluhu kama talilkan intahbil yalhas wa intatruk ya yalhas, sama juga. Dan artinya kalau mati. Jadi dalam keadaan apapun ini kita tetap kuat. Sukses yo kuat, iling karo pangeran, gagal yo iling karo pangeran. Ma'rifatan kelawan pengawur khosotan kang tertentu hatta la haluka hingga hatta la halaka hingga ora bodoh sapa ingsun ing panjenengan fi syai'in dalam suci-suci. Keadaan yang bersilih berganti kepadaku, kadang sehat, kadang sakit dan sebagainya. Itu kalau ngerti Gusti, kalau paham bahwa itu engkau memperkenalkan diri agar saya tahu dan kenal terhadap jenengan sehingga saya tidak sampai tidak ngerti kali jenengan. Hatta halaka hingga orang bodoh soal ingsun ing panjenengan visi dalam siji. Jadi dalam keadaan apapun tetap ingat kepada Allah. Walau kana lamun ono apa amru perkara iku ala khilafi hada ing atase nulayani ikilah ikhtilaf. Andai kata keadaan tidak seperti itu,
tidak silih berganti. Wa alzamtani lan tetepake panjenengan ing ingsun halatan ing tingkah wahidatan kang siji, dan engkau menetapkan satu keadaan kepadaku, diwe sehat terus gak tau loro misalnya. Wong iki iso lali Pak. Fir'aun gak tau loro Pak. Jot tapi iki. Untung kula sering kaget. Jadi wong lek dhewe seneng tok Pak. Dia ketika susah, dia akan lupa dan tidak kenal kepada Tuhannya. Mulane jaluk kuat, ojo jaluk sugih, durung karuan sampe nek sugih kuat. Durung karuan sampe nek melarat kuat, jaluk melarat durung karuan. Yang kan jaluk kuat. Artadiha kang amrih ridho begitu. Artadiha kang amrih ridho sapa ingsun ing hal andai engkau tetapkan aku satu keadaan ya Allah, sehingga saya suka dan ridho dengan keadaan itu. Linafsi ridho linafsi maring awak ingsun, wa ahtaru halan milih sapa ingsun ing halah wahidah, keadaannya cuma satu saja, sehat terus atau sugih terus. Lakanat moko yektine ana apa ma'rifat ingsun, ngerti saya terhadap panjenengan ana iku naqisotan ingkang kurang. Saya tidak akan sempurna, saya hanya kenal panjenengan ketika saya sehat. Kalau saya diberi satu keadaan itu saja, sehat terus atau sugih terus, jabat terus umpamanya, lali wae ilingi karo pangeran saat dia mengalami itu tadi kurang. Sehingga ketika itu tidak ada, ketika kemudian sakit atau ketika dia gagal, ya tidak mengenal kepada Allah. Nah, karena itu disebut ma'rifati ini munafisotan. Wa musyahadati lan ono apa musyahadah ingsun oleh nyekseni ingsun, pengakuan diri terhadap Allah iku qasiratan kang cupet. Bayar bidalika utawi pertelane mungkono-mungkono murah nggih. Iku anallah ta'ala Gusti Allah taala iku ida anzala arikalane nurunake sapa Allah bi kelawan ingsun. Nurunake maradha ing lor. Jadi andai kata Allah ini menurunkan penyakit, menurunkan sakit kepadaku, au faqatan utawa nurunake melarat, Allah jadikan aku orang yang melarat misalnya. Araftu moko ngerti sapa ingsun fi dalikal waktu dalam mengkono waktu saat saya sakit atau saat saya melarat itu tadi, saya ngerti, saya kenal annahu ing sakjane kelakuan iku layak diru ora kuwasa ala daf'ihi ing atase nolak ing marad utawa faqah sapa illa huwa angin Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya diberi sakit oleh Allah, ketika saya diberi sakit oleh Allah, saya ngerti tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit saya kecuali Allah. Nek sampai diwe sehat terus Pak, sampai ketika suatu saat dikasih sakit sampai lali Pak kalau mengira nganggep yang bisa dokter yang bisa menyembuhkan, sembuhkan saya dokter berapapun biayanya, padahal si maras kalau mengira. Karena itu ketika sehat, ketika sakit, silih bergantinya ini ada hikmah yang luar biasa. Semua kenikmatan itu pasti akan hilang, berakhir. Semua ujian yang kita alami itu pasti akan berakhir. Kalau orang mau melarat mulai cilik sampai mati, susah terus begitu, pasti akan diberi kadang jadi tunggu saatnya. Karena itu kalau Anda mendapatkan kenikmatan, jangan terlalu senang. Karena bisa jadi kenikmatan ini suatu saat akan diambil. Demikian juga ketika Anda diuji, jangan terlalu putus asa. Kalau diuji itu sampai bertahan, suatu saat pasti ujian itu akan berakhir. Nah oleh cara saya ini pindah pada saatnya. Tapi jenenge watak menungso, sifate menungso kepingin sugih, kepingin senang, kepingin begitu. Dan itu yang membuat hati kita buta.
Sing bener ya Allah nggih pasrah dan berserah diri serta mendominasikan peranan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wong kok diwehi kekuatan kayak Hercules, Koyo Samson bahkan kuat terus Pak. Orang ini akan lupa diri. Ketika dia tidak mampu apa-apa, terpes dia akan apa namanya? Nah, ini wilayah ma'rifatnya akan berkurang. Wa annahu lan saktemene Gusti Allah iku alladzi dzat amradoni kang nglarakake sapa alladzi ingsun wa afqarani lan kang makirake sapa Allah sapa alladzi ingsun fa asbara moko sabar sapa ingsun ala dalika ing atase mengkono marot utawa faqah. Jadi sadar yang membuat sakit itu adalah Allah, yang membuat melarat itu ya Gusti Allah. Tidak menyalahkan kepadanya, atau gara-gara awakmu itu sampai terus melarat, tidak mempersalahkan orang lain. Sehingga apa? Ketika menyadari itu betul-betul bisa bersabar terhadap ujian yang diberikan Allah. Kadang keadaan itu tidak seperti yang kita inginkan. Kita ingin sukses ternyata gagal. Nah, ben ngerti sampeyan niku sing gagal itu Gusti Allah. Kowe ku duwe pangeran. Bukan kamu yang menentukan, bukan kamu yang mengatur nasibmu, bukan. Gusti Allah sing ngatur kabeh itu Gusti Allah. Wa idza anzala lan arkala nurunake sapa Allah bi kelawan ingsun nurunake sihatan ing waras ing sehat. Au ghinan nurunake ing sugih. Araftu mengerti sapa ingsun annahu ing satene Gusti Allah iku al-mun'imu zat kang paring nikmat alayya ing atas ingsun. Ketika Anda kaya, Anda sehat, Anda sukses, Anda mengerti bahwa yang memberikan kesuksesan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat Allah. Wal mu'ti dikatakan al-mun'im. Wal mu'ti lan satene Gusti Allah iku zat kang aweh li maring ingsun fa ashkuruhu moko nyukuri sapa ingsun insyaallah. Nah iya sing wau fa asbaru sing sakniki fa ashkuruhu. Jadi kuncinya hidup ini cuma dua, sabar ketika mendapatkan ujian dan bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan. Ini kuncinya dan ini yang diminta oleh Kanjeng Nabi dalam doanya, Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni syakura. Ya Allah, jadikan saya orang yang banyak bersyukur dan orang yang banyak bersabar. Karena seringkali kita itu kalau begitu mendapatkan nikmat kita kurang bersyukur. Mangan warung, naik turun gelegekan, alhamdulillah. Naik gelegekan, baru alhamdulillah. Tapi tidak gelegekan walaupun habis 3 piring, 4 piring meneng bangun tidur. Harusnya ini sebuah kenikmatan ditangis nabi pangeran dan dibablas memati. Harusnya begitu bangun iling karo pangeran bersyukur alhamdulillahilladzi ahyana. Ndak tak itu urus yang digoleki habis menang apa juga habis wadah. Ini ya. Jadi kuncinya dua nih kok. Fa asykuruhu mongko sebab syukur sebagai sunni Allah. Wah katalah eling-eling koyo begini anjalan. Nah, yang lain pun juga demikian, diwai suki, diwai melarat, diwai sehat, diwai loro dan yang tadi ini kita baca. Walau furido lamun den paril diumpamano apa ana satene Allah. Iku agama ngelanggengake sapa Allah li maring ingsun. Ngelanggengake halatan ing tingkah wahidatan kang siji. Kasihah kaya sehat. Wal ghina lan kaya sugih. Andai Allah ini melanggengkan satu keadaan terhadap diri saya, diwai sehat terus, itu diwai sugih terus. Lam a'rif mongko ora ngerti sapa ingsun al-maula fi halatil marad aw al-faqr. Andai kata Allah ini menetapkan satu keadaan kepadamu, diwai sehat terus atau diwai sugih terus,
maka saya tidak akan kenal kepada Allah ketika saya sakit atau ketika saya melarat. Itu tidak akan kenal kepada Allah. Karena itu keadaan yang silih berganti itu membawa manfaat yang besar sekali kepada kita. Kadang nang dhuwur, kadang nang ngisor, kadang ini, kadang ini. Itu hikmah luar biasa, dan itu tidak akan lama, silih bergantinya tidak akan lama. Fakuntu mokono subengsun iku jahilan kang butuh bihi kelawan maula bin haizul marudu saking arah-arah yaitu loro awil fakru atau melarat. Maka saya menjadi orang yang bodoh alias tidak kenal kepada Allah ketika saya sakit atau ketika saya melarat. Ailam arif tegesi orang ngerti sapa ingsun bitorikin lauki kelawan dalan pengicip utawa pengrosok. Orang ngerti annahu satemene kelakuan iku layak tiru ora kuwasa ala kasfil kurbati ngatasi buka kesusahan sapa illa huwa angin Gusti Allah. Iki maksudnya saya tidak akan kenal kepada Allah ketika saya sakit atau ketika saya susah. Kalau gue seneng terus gue sehat terus, artinya apa? Dia tidak akan, orang ini tidak akan ngerti bahwa yang mampu, tidak ada yang mampu membuka satu kesusahan kecuali Allah. Sami kali kita panjenengan kok bergantung kepada suami. Saya bukan ibu-ibu bergantung pada suami, dan kabeh keinginan Anda diturut terus besing lanang sampai jauh ini keturutan, kabeh keinginan sampai keturutan. Satu saat bojo sampean meninggal, sampean akan limbung seperti layangan yang putus. Limbung aku kan produk itu macam-macam lah. Nah, kalian tuh jangan berangan-angan dalam satu keadaan. Wis pokoknya siap, diwe suge siap, diwe melarat siap, diwe loro siap, diwe sehat siap. Tetap yang memberikan dan yang mengatur itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatakunu mongko ono opo ma'rifati, karena saya tidak ngerti kepada Allah saat saya sakit misalnya. Fatakunu mongko ono opo ma'rifati ma'rifat ingsun iku naqisotan kang kurang. Pengetahuan kita, kenal kita kepada Allah itu menjadi berkurang. Fayam bagi nani, fayam bagi mongko sayuk jolil abdi kedune kawula apa Allah ya fulaya ora lali sapa abd an maulahu saking bendorone abd seyukjanya semestinya hamba ini tidak lupa kepada Gustine tinggi Gusti Allah itu gak lali fi aqain ing dalem peparing wala makin lan ora lali ing dalem panyegah. Baik kita mendapatkan atau tidak mendapatkan sesuatu, kita tetap eling pengeran. Karena kita ini hamba, sampai diwai sukses eling pengeran, diwai gagal yo eling pengeran, diwai sugih yo eling pengeran, diwai melarat yo eling pengeran. Nah ini segala keadaan ini hendaknya terus tetap ingat kepada Allah, karena seringkali niku hadis kunci kadang ono ketika loro nyekel tasbih wis urita terus ketika loro nang kamar ge coba astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim wah wis bareng sehat Pak ada aja gelejer lompat tasbih udah ada orang seperti itu Pak. Ketika melarat, waduh, ke masjid, bareng gue sugih, gue lali dalam masjid. Itu banyak yang seperti itu, atau sebaliknya. Wala izin, selalulah ingat kepada Allah. Wala izin lan ora lali, ing maula, nama namanya, ing dalam kemuliaan. Ketika mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kedudukan, ini tidak lupa kepada Allah. Kadang orang itu bareng diwe jabatan mati dalam pengiran. Diwai kesuksesan, diwai ilmu, ditemplai ilmu itu lali kalau pengeran. Diwai posisi lali, dihormati wong terus lali kalau pengeran.
wala dhullin lan ora lali tinggi maula ing dalem kainahan kerendahan. Tidak ada tetap baik, tetap ingat kepada Allah SWT. Wala ghinan lan orang lali ing dalam tingkah sugih, saat lupa saat kaya juga tidak lupa kepada Allah. Wala fakrin lan orang lali ing dalam tingkah melarat. Diwe nopo mau tetap eling karo Gusti Allah. Wala qabdin lan orang lali ing dalam susah utawa dalam napa namine sempit kami. Wala bastin lan ora lali ing dalam tingkah bunga. Saat susah yo kelingan Allah, saat bunga yo kelingan Allah. Kemuliaan, mendapatkan kedudukan ini tidak lupa kepada Allah. Kadang orang itu bareng diwai jabatan lali karo pengiran, diwai kesuksesan, diwai ilmu, ditemplai ilmu itu lali karo pengiran, diwai posisi lali, dihormati wong terus lali karo pengiran. Wala dhullin lan ora lali tinggi maula ing dalem kainahan kerendahan. Tidak ada nopo tetap baik, tetap ingat kepada Allah SWT. Wala ghinan lan ora lali ing dalem tingkah sugih, saat lupa saat kaya juga tidak lupa kepada Allah. Wala fakrin lan ora lali ing dalem tingkah melarat. Diwe nopo mau tetap eling karo Gusti Allah. Wala qabdin lan ora lali ing dalam susah utawa dalam napa namine sempit kami. Wala bastin lan ora lali ing dalam tingkah bunga. Saat susah yo kelingan Allah, saat bunga yo kelingan Allah. Semua keadaan. Wala faktin lan ora lali ing dalam tingkah kasepen, kehilangan maksudnya nggih. Wala wujudin lan ora lali ing dalam tingkah nemu. Ketika mendapatkan ini tetap ingat kepada Allah, tidak mendapatkan pun juga ingat kepada Allah. Ketika hasil eling pangeran, ketika gagal juga eling karo pangeran. Ila ghairi dzalika kemarin liyane mengkono-kono atau ila ghairi. Sehingga hidup hamba yang seperti ini itu stabil terus, Pak. Enggak terus poyak-payingan, ketika sugih ketika melarat orang paling itu yang banyak seperti itu. Jujur aja Dewi, sampai nggak nyekel duit artinya waduh bingung mah sopo ame miring-miring. Tapi lagi nyekel duit waduh bahaya itu ayam. Tadi ayam itu bukan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukan dengan ini dalam pangeran ketenangan itu. Lainnya kalau duit tenang. Mon pesebenya, senang tenang, santai Pak. Kita santai dalam aja boleh ngerti. Wah ya. Coba kan tak ada bingung setengah mati. Loh, bagaimana kita ini tetap stabil? Nyekel duit kan nyekel duit podo, sehat loro ya podo, sugih melarat podo, duit jabatan gak duit jabatan podo. Ini yang salah. Sehingga kita itu stabil. Kalau mendapatkan pekerjaan, semua ibadah mau bareng di PHK, ada kon. Nek lancar gaji nih seneng, lali bareng nyandet lo mulan, sing disambut Gus ini gimana Gus? Tapi mau lancar tahun yang ngabarin mula Pak. Alhamdulillah Gus ini lancar, enggak tahu kan. Boleh wis oleh pegawai yang menang bisa. Seorang ngabari alhamdulillah Gus niki pun angsal kula menanu. Ndak, tapi wis gak oleh nek ono masalah baru ngandani. Sehingga kan tidak stabil itu Pak. Mane sambate wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau Anda mau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Bahwa nanti Allah mau memberikan cara seperti apa, nah ini terserah Allah. Allah sing duwe masyiah, yang punya keinginan dan kehendak. Tapi kita matur di sini cara Gusti. Nah, udah kemarin kedayuan Pak Dandim ya udah baru ini. Dia sering sodako sering itu
Sabda punya keinginan kepingin duwe Fortuner, bukan Fortuner Pajero. Gusti Adina Tro Pajero, Gusti. Ya ditirukan gitu. Supaya gampang menambi biar manfaatnya banyak. Ternyata uang yang dimiliki cukup untuk DP-nya Innova. Aduh Gusti, Innova Gusti. Akhirnya pun digelot, sekalian punten, jadi uangnya itu diambil disodakokan Pak ke orang-orang. Tidak ada badut, tak keturutan Pak Jiro dan Innova atau usaha sekalian. Mari disodakokan ke pihak-pihak disodakokan. Subhanallah. Saat ini sakit nyicil Pak Jiro. DP ini cukup saudara. Mungkin dia pun betul nyekel duit, sambat ini pangeran. Gusti, besi abdi nomor sombong Gusti. Abdi tak bisa sedekah boleh Gusti, montak kedua desek Gusti. Loh, ketika sudah masuk di pangeran, ono ajaran pangeran mengirimkan rezeki itu ada saja. Kalau ya semadu-madu sudah mawon, ada dulu gini saya itu doa. Ya kan itu tadi. Jadi mendominasikan peranan Gusti Allah seperti itu. Dengan keadaan apapun, lek boten Pak, kita akan terbawa arus dengan satu keadaan tadi. Sampai dua sukses terus diwai mantu, sampai akan merasa diri ini sebagai pangeran. Akan bermongso sebagai pangeran. Anak roh hukuman ala. Firman kan gitu yang lain sakit dia tetap dah sakit sehat terus. Abe kena COVID Firman ndak menter akhirnya terus rumongso dewe tadi pangeran itu. Bon. Mbak Ilahi terus nono pada bumi. Sekecil balik ya. Sing muni terus mana teman kita lah. Jadi Pak, setelah awal gue besok ini sih kayaknya kok terus keton itu kalau di kayak gini loh. Gimana gede malam? Ilahi kullama akhrasani ya Allah. Ilahi itu Gusti ingsun kullama akhrasani ing dalam semangsane bisu ake ingsun membuat saya bisu opo lukmi winodo ingsun ai mukhalafati tegese oleh nulayani ingsun wa isyani lan oleh maksiat ingsun. Ketika maksiat dan perbuatanku yang menyelisihi aturanmu ini membuat saya bungkam, tidak bisa berbicara. Fa inna dzalika maqsatam yang kono mukhalafati kali isyani iku yaktadi natrafi wa dzalik natrafi agaman lilati lisani ing ora anane munine lisan ingsun. Kesalahanku, dosa-dosaku, kemaksiatanku membuat lesanku tidak bisa berbicara. Bitolabi muni bitolabi kelawan panyuwun atau panyupri mingka saking panjenengan. Nah, li'anna tolaba krono sakte muni panyupri atau panyuwunan iku layak kunu ora ono potolab ora ono iku illa ba'da tawaddudi angin dalam sakwise asih-asihan. Gusti, saya bermaksiat dengan maksiat saya, dengan saya sering melanggar aturan panjenengan ini membuat saya itu malu untuk meminta kepada panjenengan. Padahal orang kalau meminta itu pada saat orang itu berasih-asihan karena senang. Saat ini bayang loh Pak, sampeyan dilarani karo wong, terus wong itu jaluk sesuatu kepada Anda, atau Anda berbuat jelek pada orang lain. Wis kadung sampean menyakiti orang itu terus sampean minta, kira-kira mampu enggak sampean? Enggak akan mampu seperti itu. Wis kadung melarani tapi jaluk izin koyo ngono. Nah, buat tawaddudu utawi asi-asian
ilal maula paling bendoro iku Gusti Allah iku bitaati kelawan taati Allah. Wadah jika usaha taat iku mafkudun kang den sepekake indi ing dalem sanding ingsun. Nah padahal bermesra-mesraan denganmu itu ya Allah, yaitu dengan menjalankan ketaatan. Sampean kalau lagi mesra suami istri iku apa sing dijaluk karo napa namanya pendamping itu pasti dituruti. Tapi nek pas tukaran, bar tukaran kok sampean njaluk kira-kira gelem ndak sampean njaluk lan sing lanang gelem nuruti apa ndak kira-kira coba. Nah niku. Lah kita ini sudah sering maksiat. Sajane njaluk izin, Pak. Niku musonef iki kan njaluk izin iki Gusti Allah. Lakin kullama kharasat keliru lakin kullama kharastu tetapi ini dalam sumangsan nalikane bisu sapa ingsun ketika lesan saya tidak bisa terucap karena kemaksiatan saya antoponi mongko gunemake membuat saya bicara apa karomuka kemuliaan loman panjenengan kula lek ndelok dosa kula rasane kula niku izin Gusti ajeng nyuwun teng panjenengan. Tapi ketika kula ningali teng loman panjenengan, ini yang membuat saya mampu berbicara. Sampai wonten dongane wali niku. Ilahi kaifa amtanu bidzambi minad du'a. Bagaimana saya menahan diri itu tidak berdoa walaupun saya banyak dosa. Wala araka tamna'um adzambi minal adha. Dan saya tidak melihat sedikit pun engkau mau tidak memberi walaupun banyak dosa, walaupun saya banyak dosa. Artinya nopo? Orang yang bermaksiat kepada Allah niku Gusti Allah niku sing loman, Pak. Sing nguwai rezeki, nguwai urip, nguwai sehat. Berapa banyak orang maksiat kepada Allah, tapi oleh Allah masih diberi, Pak. Lho nek mboten ningali loman panjenengan niku kula rasane ndak mampu untuk berbicara, Gusti. Untuk berdoa, untuk meminta rasanya betul mampu. Tapi karena saya melihat kemuliaan dan kelomanan panjenengan sehingga saya berdoa. Fa inni monggo sak temene ingsun iku idala hautu alikalan ngelirik sapa ingsun. Saya ya Allah ketika saya melihat annaka insa panjenengan iku karimun dan kamulya. Ketika saya melihat bahwa engkau adalah orang yang loman, yang dermawan, wal karimu utawi kang aran wong kang mulya, iku la yatawaqqafu ora dadi kandhek apa ayatahu oleh maringi karim, ora dadi kandhek ala tawaddudi ing atase asia-asia ilahi maring karim. Nah, sing diarani wong karim, wong loman itu tidak harus didahului dengan perbuatan baik. Sampai wonten dawuh ngeten. In ahsanta may yuhsinu ilaika fa antal barul wafi. Kalau engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik pada Anda itu adalah orang baik dan orang yang ngimbangi kebaikan orang lain. Tapi wa in ahsanta, kalau engkau berbuat baik liman lam yuhsin ilaika, kepada orang yang tidak berbuat baik kepada Anda, fa anta karimun, maka engkau orang yang loman. Orang ini kan tetangga tidak memberi kepada kita, tetangga kita tidak memberi kepada kita, tidak berbuat baik pada kita, tapi kita berbuat baik pada orang itu. Ini Anda adalah orang yang karimun, mulia. Nah ada lagi orang yang ketika tetangga memberi, nah kita balas memberi. Ada, itu berarti Anda orang baik yang mengimbangi gitu. Tapi singkatan coba kayak no. Ketika orang tidak memberi, kita juga ikut dah memberi. Contoh di kebun di hajat tak roh setiap udah hajat jadi nah, membalas begitu. Padahal nah kita ini memang watai manusia itu terpengaruh dengan orang lain. Karena itu tetap berbuat baiklah kepada orang berbuat baik maupun orang berbuat tidak baik. Tapi kalau in ahsanta liman asaa alaika, kalau ada orang yang
Kalau Anda berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada Anda, maka fa'antal mu'minun hakiki. Anda adalah orang mukmin yang sejati. Jadi nek berbuat baik pada orang berbuat baik, itu sampai dia wong apik. Nek sama orang wong berbuat baik pada Anda tidak membalas, berarti Anda orang jelek, Pak. Wong sampai istiwa itu gak balas. Sak orang-orang ini balas dengan jazakumullah, dengan doa. Kalau Anda tidak bisa memberikan imbangan, matur nuwun lah niku lho. Sampai dibagi uang, ya matur nuwun. Nah, kalau ada orang berbuat baik pada orang berbuat baik, kita balas baik. Kalau kita berbuat baik pada orang yang tidak berbuat jelek, tidak berbuat baik kepada kita, itu Anda orang yang mulia, orang yang karimun, yang roman, yang mulia. Tapi kalau Anda berbuat baik pada orang yang berbuat jelek kepada Anda adalah mukmin sejati. Nah, ini kita nih sakit mengukur awet dewi ya Allah. Nah, bagaimana klien awet dewi ngerasani wong sing ngerasani duwe hadiah, wani ngoten kira-kira gelendang. Yuk, mbene rasane goreng yuk, kita cak itu kan. Siapa sih yang modal? Aku tetang guru. Are beri hadiah. Kirim. Ngono hebat lah. Tapi yang ada apa? Ketika sana berbuat jelek, kita juga membalas berbuat jelek. Nah, akhirnya ketularan, Pak. Wong liya itu ketularan. Mulane ndak usah rasa. Beda awake dhewe niki ketularan elek karo wong liya. Kene wis wong liya elek ya bene. Kita jangan ikut-ikutan elek. Kadang kita tidak terasa iku lho. Wis anu ngrasani. Iki kita ngrasani padha lah padha elek kalau sampean ngrasani. Tapi kita sering tidak sadar akan hal itu. Wah, gede malih. Nah, intolako moko ketika mungkin jawab Ida lah habdu ketika saya melihat sifat mulia, sifat loman, sifat dermawan penjenengan tetap memberi walaupun didurahkani. Intolako moko muni awalisani lesan ingsun bitalabi lawan nyuwun bingkah sakit panjenengan. Jadi oleh jaluk nang pangeran itu mergo ndelok sifat lomane Gusti Allah, bukan ndelok dosane. Kalau kita melakukan dosa tuh rasane koyo gak pantes, Pak. Ndak mampu terucap mungkin nglakoni salah, kok kita yang melanggar aturan Allah kita jaluk nang Allah. Sampai wis ngelanggar pimpinan kok sampai jaluk tambahan gaji nang pimpinan. Kan ndak layak, ndak patut. Pun wa kullama ayasatni lan dalam waktu ini megotake dalam sumangsa megotake ing ingsun ai au qaatni tegese nibrakake ing ingsun fil yaksi ing dalam ngerasa pegot utawa putus asa milan istiqamah saking istiqomah apa sing membuat putus asa au sofi pira-pira sifat ingsun adzamimatu kang winodo sifat-sifat jelekku ketika membuatku putus asa, sifat-sifat jelekku membuatku putus asa. Allati iktadot kang natrapi ausofi opo at-tabi atu watak wal jibillatu lan tegese watak. Kenapa saya punya sifat seperti ini? Ya karena memang watak saya. Misalnya sifat-sifat pemarah, sifat dengki, soalnya karena watake wong, karena watak tabiat. Ini membuat saya merasa putus asa dari panjenengan. Fa innaha mongko sak temene ausofi iku taktati natrapi apa ausofi natrapi alyasa ing putus asa. Minal istiqomati saking ajeg nggih. Ala thoriqil haqqi ngatasi dalan kebenaran. Wa minal qiyami lan ajeg saking jumenengi bihukukil rububiyyati kelawan pira-pira hak kepangeranan. Duh, enggak terlalu banyak maksiat kok lah, terus paling yo ganti sepuro, terus taruhan wis akhirnya ndak putus asa, ndak mau beribadah. Punya gendut dosa kok sudah terlalu banyak saya melakukan pelanggaran. Karuan wis gak usah ibadah bisa. Nah, ketika
sifat-sifatku yang didasari karena tabiatku ini membuat saya putus asa, maka atma'atni moko ngepinginake ing ingsun ai ja'alatni tegese dadiake ing ingsun dadiake tomian ing wong kang kepingin fi dalika ing dalem kono-kono istiqomah apa minnatuka peparing panjenengan ai imtinanuka tegese oleh paring panjenengan wa ihsan kala oleh gawe bagus panjenengan. Ketika saya melihat sifat-sifatku yang buruk, ini saya rasanya putus asa. Tapi kalau melihat luasnya pemberian panjenengan, rahmat panjenengan, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku ini menyeluruh kepada segala sesuatu. Nah, itulah rahmati panjenengan. Nah, saya semakin berharap. Alladhi syamala kang mengku opo ihsan utawa imtinan mengku albarro ing wong kang bagus wal fajiro lan ing wong kang lanjut. Nah, rahmat panjenengan tetap engkau berikan kepada kalau melihat peparing panjenengan kula malih semangat untuk melakukan ibadah. Tapi kalau melihat sifat-sifat kula rasanya kula supaya putus asa. Tapi kalau melihat panjenengan yang begitu lomane, orang yang jelek tetap panjenengan paringi, orang yang baik juga panjenengan paringi. Nah, ini yang membuat saya terus menjadi berkeinginan untuk meminta untuk melakukan ibadah memenuhi hukum rububiyah. Jadi karena itu jangan pernah berhenti dari ibadah kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tetap sembahan pangeran, ibadah sampai datang kematian yang yakin, yang pasti akan datang kepadamu. Terus jangan kemudian berhenti ketika melakukan kemaksiatan, sampai maksiat, sampai lereng bisa kalau gunani, tidak boleh putus asa seperti itu. Ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hidayah saking pengiran sehingga bisa merasakan dan menjalankan apa yang menjadi tuntunan dari beliau Syekh Abdul Razak dari Al-Fatihah.